Udah pada tahu belum arti dari ATX untuk sebuah PC? Saya kasih tahu, ini adalah salah satu alasan power supply ada yang harganya murah dan ada yang harganya mahal. Mau langganan VPN cuma 15 ribuan sebulan? iVasi VPN Black Friday Deal. Cuma dengan duit segitu, kamu dapat layanan VPN yang dianugerahi Best VPN Award untuk kecepatannya. Internetan bakal jauh lebih aman dengan berbagai macam lapisan keamanan yang dimiliki iVasi. Memiliki lebih dari 5.700 server di lebih dari 100 lokasi yang berbeda. Unlimited bandwidth dan bisa digunakan di 10 device sekaligus. Gak usah nunggu lama, mumpung promonya masih ada, cek iVasi VPN, link ada di bawah. Mungkin banyak dari kita yang udah sering dengar tentang istilah ATX, tapi kebanyakan biasanya taunya ATX itu menunjukkan dimensi hardware gitu ya, bahwa kalau motherboard yang ATX itu adalah yang besar, terus MATX yang agak kecil, mini ITX itu yang lebih kecil lagi. Tapi ternyata bukan cuma itu, bre. ATX bukan hanya menunjukkan dimensi sebuah hardware, tapi dia juga menjelaskan jauh lebih banyak lagi. ATX adalah kependekan dari Advanced Technology Extended. Dia adalah spesifikasi dan konfigurasi dari motherboard dan power supply yang disusun Intel di tahun 1995. Tujuannya bagus banget agar komponen PC itu bisa dibuat dengan standar yang sama sehingga nantinya bisa akan saling kompatibel walaupun dipasang dan dilepas dari mesin yang berbeda. Karena zaman dulu yang namanya standar untuk PC itu hampir nggak ada. Jadi kalau kamu mau beli hardware itu harus bener-bener dipastikan bahwa colokannya bisa masuk di PC kamu. Karena belum tentu bisa masuk di tempat kamu tapi bisa masuk di tempat orang lain. Dan berkat ATX inilah, akhirnya sekarang kita bisa beli hardware yang bisa kompatibel dipasang di semua PC. Karena pabrikan nggak bisa bikin hardware dengan konektor yang semau mereka sendiri. Ada standar yang harus mereka ikuti. Seperti standar dimensi, mounting point, panel I/O, jenis konektor, jenis kabel, dan sebagainya. Tapi ternyata dari yang awal tadi kita bahas masalah dimensi, kemudian ternyata nyambung lagi ke standar yang lainnya. ATX ini ternyata juga membahas hal lain, salah satunya adalah standar untuk kualitas power supply. Bukan cuma dimensinya, bukan cuma dudukannya, tapi sampai membahas kelistrikan di dalamnya. Standar ATX original diperkenalkan di akhir tahun 95 yang saat itu mengatur tentang 3 jenis power connector. Salah satunya 20 pin Molex Mini Fit Junior ATX Motherboard Connector untuk standar ATX yang saat itu masih baru. Habis itu di tahun sekitar 99 ke tahun 2000 di saat Intel mengembangkan Pentium 4, standar 20 pin untuk mensuplai listrik ke PC sudah dianggap gak cukup lagi. Akhirnya di bulan Februari tahun 2000 dirilislah ATX 12V 1.0. Habis itu standar ATX terus berkembang. Dia terus-terusan diupdate dengan versi yang lebih baru gitu ya. Sampai akhirnya terakhir kemarin rilis di tahun 2022 bulan Februari kalau nggak salah. Dan namanya adalah ATX 3.0. Dan untuk yang satu ini kita akan bahas di video yang terpisah. Karena ya antara seneng atau juga khawatir sih. Karena khawatirnya dengan diberlakukannya ATX 3.0 ini, power supply yang selama ini kita pakai dan fine-fine aja, bisa jadi nggak akan bisa dipakai lagi di PC generasi terbaru nanti. Sebelum ATX 3.0, versi terakhirnya adalah ATX 2.53 yang dirilis bulan Mei tahun 2020. Di mana di situ cuma ada update minor dibanding versi sebelumnya, versi 2.52 yang dirilis bulan Juni tahun 2018. Nah, di sini kita akan bahas tentang versi 2.52 aja. Dan untuk praktek nanti saya akan tes dengan menggunakan Corsair RM750E ini yang sudah terpasang di PC itu. Dan kira-kira apakah power supply ini nanti udah memenuhi standar ATX yang dibuat sama Intel atau belum? Semua power supply yang beres, saya bilang beres bukan bagus ya, karena grade-nya ada macam-macam. Tapi yang pasti power supply yang beres, yang biasanya diproduksi sama brand-brand yang juga beres, itu dia nggak bisa dibuat sembarangan. Tadi di awal udah bilang bahwa produsen hardware itu membuat produknya harus mengikuti standar yang sudah diberlakukan, yaitu standar ATX. Artinya power supply pun juga harus memenuhi standar ATX. Bahwa salah satunya nanti voltasenya itu harus sesuai dengan range yang sudah ditentukan oleh standar ATX tadi. Yang pasti perbedaan utama dari power supply yang beres dengan yang bagus itu ada di
range toleransinya tadi. Bahwa misalkan nih standar ATX menentukan bahwa power supply itu untuk range 12 voltnya itu punya toleransi kurang lebih 5%. Lebih dari itu dianggap nggak memenuhi syarat, jadi sebenarnya nggak boleh dijual. Tapi untuk power supply yang bagus, range yang udah dia buat di power supply-nya itu biasanya lebih kecil dibandingkan yang sudah ditentukan oleh ATX. Artinya dia lebih ketat lagi, lebih aman dibandingkan standar yang sudah ada. Kita mulai dari rail 12 volt untuk CPU. Ini adalah jalur yang akan mensuplai listrik untuk CPU kita. Di tabel ini yang tertinggi dicontohkan adalah Core i9-9980Xi yang punya TDP 165 watt. Untuk CPU kelas atas seperti ini disarankan jalur 12 voltnya punya arus continuous 37,5 ampere yang berarti daya totalnya 450 watt. Tapi dia juga harus bisa menghandle peak power hingga 540 watt atau arus peak secara 45 ampere. Sedangkan power supply ini tertulis untuk rail 12 voltnya dia bisa mensuplai arus listrik hingga 62,5 ampere atau setara dengan daya maksimum 750 watt. Jadi power supply Corsair RM750E ini sudah jauh lebih bagus dibandingkan standar ATX yang ditetapkan. Dan untuk tabel ini hanya sekedar rekomendasi ya, bahwa kamu bisa bandingin CPU kamu kalau misalkan TDP-nya ada di bawah itu, kamu bisa lihat rekomendasinya sesuai dengan tabel ini, atau kalau tidak ada di tabel kamu bisa hitung sendiri dengan rumus yang udah tertulis di situ. Dan nanti kamu tentukan sendiri kira-kira power supply seperti apa yang cocok untuk dipasang di PC kamu. Sekarang masuk ke input tegangan AC. Ini adalah supply listrik yang kita dapat dari PLN. Kalau di Indonesia itu standarnya 220 sampai 230 kalau nggak salah ya. Tapi range ini pun ternyata bisa naik bisa turun. Dan di kasus saya yang dulu pernah saya alami di rumah itu dia bisa drop sampai 160 volt. Dan ternyata power supply menurut standar ATX juga harus bisa menahan naik turunnya voltase. Tinggal range-nya berapa. Di standar ATX ini disyaratkan bahwa untuk voltase 230 volt, power supply harus bisa menghandle minimum 180 dan peak-nya 265 volt. Jadi selama kamu beli power supply dari brand yang beres, dijamin dia bisa menghadapi voltase anjlok sampai 180 dan naik sampai 265. Jadi nggak usah pakai stabilizer, harusnya power supply aja udah cukup untuk melindungi PC kamu selama dropnya voltase nggak kurang dari 180 volt. Sedangkan untuk power supply yang mahal, jadi RM750E ini termasuk kelas mahal gitu ya, dia range-nya bukan cuma sampai 180. Dia bisa menghandle bukan cuma tegangan 230 tapi juga 115. Yang artinya range-nya jadi gede banget, antara 90 sampai 265 volt. Jadi sebenarnya kalau kamu udah pakai power supply yang bagus kayak gini, terus kamu tambahin stabilizer, bukannya stabilizer jutaan ya, stabilizer yang beberapa ratus ribu, itu bisa dibilang percuma bre. Karena performance power supply-nya lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingin stabilizer yang kamu beli. Sedangkan perlindungan untuk arus berlebih juga harus ada, bahwa di dalam power supply itu harus ada fuse atau sekring, dimana kalau dia kemasukan arus yang berlebih maka sekringnya akan putus. Jadi power supply-nya bukan rusak, komponen PC-nya bukan rusak, tapi langsung keputus di sekringnya. Jadi kalau sampai nih ada terjadi gangguan listrik terus habis itu PC kamu mati, belum tentu power supply-nya meleduk, karena bisa aja yang putus cuma sekring doang. Termasuk disyaratkan adanya perlindungan terhadap inrush current. Inrush current ini adalah lonjakan arus sekejap yang muncul saat awal kita nyalain PC. Udah pernah saya jelasin di video yang ini. Jadi contoh kejadian inrush current itu adalah kalau kamu lagi nyolokin power supply atau lagi nyalain saklar power supply-nya, begitu dicetek langsung listriknya anjlok. Itu adalah inrush current. Dan untuk power supply yang beres harus punya perlindungan terhadap inrush current ini. Tapi jangan dipikir bahwa kalau pakai yang mahal udah pasti nggak bakal jeglek. Nggak, karena hubungannya bukan hanya power supply-nya doang, tapi berhubungan dengan kelistrikan di rumah kamu. Jelasnya tonton aja video yang tadi. Sekarang masuk ke tegangan DC output. Jadi ceritanya tadi kita terima listrik dari PLN itu adalah 220 volt. Habis itu melewati komponen yang ada di dalam power supply. Outputnya nanti ke PC itu udah bukan 220 lagi bre, tapi udah jadi 12 volt, 5 volt, 3,3. Itulah yang sering kita lihat di spek-spek PC gitu kan ya. Di sini kita lihat bahwa untuk jalur 12 volt, 5 volt, 3,3 dan 5 VSB punya toleransi 5%. Sedangkan untuk minus 12 voltnya toleransinya 10%. Dan semua power supply yang beres harus sudah memenuhi standar ini. Dan standar ini sekali lagi bukan dibuat secara sembarangan. Di sini berarti artinya hardware kita itu bisa menghandle naik turunnya tegangan DC outputnya tadi itu di range 5% dengan aman gitu ya. Nah, untuk power supply yang bagus, dia toleransinya udah bukan 5% lagi bre, tapi lebih kecil. Jadi mungkin sekitaran 3% kali ya. Artinya untuk
komponen PC kita, dia akan lebih bagus, supply-nya akan lebih stabil dan otomatis akan membuat PC kita lebih awet harusnya. Sekarang kita lihat gimana untuk Corsair RM750E ini. Berapa persen ya? Power supply ini saya tes dengan menggunakan Ryzen 5 7600X dan RTX 3060 Ti yang di stress test bersamaan. Total power maksimum yang tercatat sekitar 380 Watt dan angka ini adalah yang paling efektif jika menggunakan power supply 750 Watt. Karena kita tahu efektivitas power supply angkanya mencapai maksimum jika bebannya sekitar 50%. Terlihat di sini GPU memakan listrik maksimum sekitar 250 Watt sedangkan CPU sekitar 130. Sedangkan untuk rel 12 volt PCI Express tercatat lumayan stabil di angka 12,4 volt dan beberapa kali sempat turun ke 12,3 dan juga spike ke 12,5. Artinya dalam kondisi PC full load yang setara dengan 50% kapasitas power supply ini, deviasi rel 12 voltnya hanya ada di kisaran 2,5 sampai 4% aja. Sedangkan untuk CPU tercatat dia stabil di 12,4 volt dan beberapa kali nyentuh 12,3. Jadi deviasinya untuk CPU hanya sekitar 2,5 sampai 3% doang. Kemudian di luar toleransi tadi ada yang namanya output ripple. Ini adalah noise dari tegangan AC yang masih tersisa walaupun sudah dikonversi menjadi DC. Tabel nominalnya bisa kamu lihat di sini. Dan untuk power supply yang masuk kelas bagus, biasanya dia punya ripple di bawah 100 mV dan itu pun dalam kondisi 110% load. Jadi untuk power supply yang beres, dia bisa dikasih lebih dari rated capacity-nya di sini dan masih bisa stabil mensuplai listrik. Kemudian ada lagi yang namanya OCP, over current protection, di mana OCP ini ada dua jenis. Yang pertama adalah sesuai namanya OCP dan yang kedua adalah OPP, over power protection. Ini saling berhubungan karena kalau arusnya naik otomatis powernya juga ikutan naik. Untuk OPP disyaratkan bahwa power supply akan otomatis mati jika digunakan sampai kelebihan daya. Yang disyaratkan standar ATX itu range-nya antara 110 sampai 140%. Dan kalau sampai kelebihan daya segitu dia otomatis akan mati. Nah, untuk power supply yang bagus tadi udah saya sebutin bahwa di 110% dia bukan langsung mati, Bre, tapi masih stabil. Dan untuk angka range pastinya berapa dia akan mati itu memang tidak disebutkan. Dan hal ini pernah saya alami sendiri. Jadi waktu itu saya sempat ngetes GPU gitu ya, pakai power supply yang sebenarnya bagus sih, tapi dia kapasitasnya kecil. Jadi waktu itu power supply-nya memang dipakai untuk PC yang speknya biasa aja. Dan waktu itu GPU-nya saya ganti dengan GPU Monster yang otomatis butuh daya jauh lebih besar. Dan saya lupa nggak mengganti power supply-nya. Akhirnya ya udah, begitu nyala masih normal, tapi begitu dihajar stress test langsung mati PC-nya, Bre. Tapi untungnya yang mati cuma power supply-nya, sedangkan PC-nya masih sehat-sehat aja. Ganti power supply langsung beres. Cuma kayaknya waktu itu dia lebih dari 110% mungkin ya, karena power supply-nya mati secara permanen. Tapi ini adalah kunci betapa pentingnya kamu pakai power supply yang bagus, karena kalau sampai terjadi sesuatu, yang mati adalah power supply-nya, bukan komponen PC-nya. Isi dari standar ATX 2.52 sebenarnya ada jauh lebih banyak lagi, tapi jelas nggak mungkin kalau dijelasin semuanya di video ini. Tapi yang pasti poin-poin penting terutama tentang power supply itu sudah saya sampaikan tadi, bahwa kalau kamu beli power supply itu kalau beli yang beres dia udah memenuhi standar ATX yang berarti akan sehat untuk PC kamu. Dan kalau kamu pengen invest lebih banyak lagi untuk beli power supply yang lebih mahal, itu lebih bagus lagi karena artinya supply listriknya akan menjadi lebih stabil dan otomatis PC kamu akan menjadi lebih sehat lah ya, terutama kalau kondisi kelistrikan rumah kamu memang nggak terlalu bagus. Dan ini sekaligus menjawab bahwa murah atau mahalnya power supply itu bukan tentang kapasitasnya. Karena sama-sama Corsair, sama-sama 750 watt, ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal. Dan yang membuat berbeda bukan kapasitasnya, melainkan sistem proteksi yang tertanam di dalam power supply-nya. Jadi hati-hati kalau kamu mau beli power supply yang nggak jelas, yang abal-abal, belum tentu dia memenuhi standar kesehatan untuk PC kamu.